Hola, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, host Kresna Pradana, dan kita kembali lagi di acara Uper Session 2024. Dari yang kemarin teman-teman, dua kelompok CEO semua. Hari ini kita akan mendatangkan satu CEO lagi. Siapakah dia? Ini dia orangnya. CEO dari Krono ya. Krono itu apa, Kak? Kalau Krono itu sendiri itu sebuah brand sepatu yang didirikan sama kelompok kecil kami Iya. yang terdiri atas 4 orang. Jadi pembagiannya itu ada saya, ada Farel, ada Pilio, dan ada Hans aslinya. Tapi untuk sekarang menjadi 3 saja. Kenapa 3? Oh, dikarenakan satu anggota kelompok kami itu terlambat dan tidak bisa membangun bisnis bersama kami. Oh iya, paham. Oke. Ini nih, kak siapa nih? Kanata. Panggil aja Nat. Oke, siap. Nih, Kanata. Oke. Membangun Krono. Produknya teman-teman yang ini ya? Iya, produk Ini. Coba Kanata jelaskan. Ini kalau teman-teman lihat dari kamera, itu sepatunya ada motif-motifnya ini. Ini kita nggak tahu maksudnya ini sekadar motif atau gimana. Coba Kanata jelaskan. Ini Oke. konsepnya gimana? Untuk konsep pertama kali, ini batch pertama kami yaitu rib shoes yang bisa disobek. Yes. Ini Heart on Fire. Out on fire. Oke. Artinya apa nih? Jadi artinya itu kita itu pengen ngebangun sepatu untuk anak-anak skate dengan membuat sepatu slip on yang gampang dipakai juga dengan motif api-api. Kan rata-rata sepatu slip on, kalau nggak sepatu sekarang itu kayak kurang menarik lebih tepatnya gitu. Yang khusus slip on ya. Iya. Kayak cuma motif ada polosan segala macam. Terus kita menambahkan di sini modelnya itu yang bisa disobek. Motif sobek ini itu bervariasi, nggak cuma api. Tapi untuk yang batch yang pertama itu api, kita menambahkan api di sini. Untuk sepatu ini yang seperti ini sudah disobek, Kak. Oh, ini coba disobek. Yang biru sudah disobek. Untuk yang merah itu belum disobek. Jadi dapat disobek. Jadi sepatu ini semakin sering dipakai itu akan sering kan mengelupas. Nanti tinggal di seret ganti warna. Ganti Oh, nggak perlu beli baru jadi. benar. Oke, paham. Jadi selain kita menimbulkan sepatu itu terkesannya hitungannya kayak rusak, disitulah value-nya gitu kan. Oke. Hitungannya kayak anak-anak zaman sekarang kan bilangnya rata-rata sepatu perang kan, sepatu perang. Nah, kita pengen nimbulin itu di sepatu kita. Ini kayak street gitu ya. Ya, streetwear, benar. Streetwear. Oke. Nah ini udah bahas krono sepatu. Oke. Latar belakangnya dulu. Kenapa kepengen bikin sepatu? Kalau latar belakang sih aslinya dari ego kita sendiri kan. Dari ego kelompok, Oke. benar. Awalnya kelompok kami itu pengen bangun di bidang fashion, terutama kayak baju, celana. Iya. Tapi kalau sepatu masih belum kepikiran dulunya. Terus akhirnya setelah perkembangan dan kita sering bonding karena kelompok, Iya. itu ditemukan kesamaan kita itu ternyata hobi di sepatu. Sama kita juga punya keluhan di sepatu. Oke. Dari situ kita ngebangun kayak gimana kalau misalkan kita buat bisnis sepatu yang selain dari kita sendiri ngerasain kesusahan di sepatu ini, kita juga bisa nutupin kelemahan di sepatu ini gimana? Iya. Terus dan juga dapat dinikmati oleh semua orang gitu. Oke. Jadi kita ngebuat sepatu, terus kita nyari permasalahan kayak ada dari sol segala macam gitu dari latar belakang kelompok kami gitu. Meskipun perbedaan isi pemikiran kepala, tapi satu kesamaan dari kita itu ya di sepatu ini.
Oke. Makanya latar belakangnya itu. Oke Kak Nathan. Pasti teman-teman di luar sana juga pengen tahu ya. Iya. Yang namanya persaingan, maksudnya Kak Nathan dan teman-teman mengeluarkan sepatu untuk anak skateboard. Ini kalau yang perusahaan besar, ini langsung tembak fans. Gitu. Fans benar, ya. Gimana sih cara konsumen Indonesia gitu loh, kayak di brainstorming sama Krono, ini gimana jadi? Oke, kalau dari Krono sendiri itu udah ngerencanain gimana caranya kita brainstorming antara konsumen itu dengan cara kita promosi melalui kita itu perlahan-perlahan nemuin anak-anak skate, anak-anak BMX, terus anak-anak yang suka fashion, anak streetwear, gitu ngasih kita ini ada produk sepatu Kak, produk sepatu baru. Iya. Kalau misalkan kakak pengen nyoba silahkan gitu. Kita tawarin, dicoba. Kita juga selain ngasih ke penyuluhan ke mereka, kita nanya apa kekurangan dari sepatu kita. Gitu. Selain kita dapat brainstormingnya dari konsumen, dari konsumen itu, kita juga bisa tahu kelemahan kita itu di mana dan itu akan kita perbaiki terus. Oke, jadi fokus untuk membrainstorming langsung ke konsumen, datangi mereka pegiatnya langsung. Gitu. Jadi event itu kita kayak di sini lah, kan kita datang bawa sepatu, tapi nggak ada brandnya. Tapi kita cara ngomongnya ke mereka, kita menegaskan nama Krono. Kita nggak bawa nama kami Nathan misalkan, kami Pilio, kami Parel, enggak. Kami atas nama Krono. Krono itu apa sih Ki? Krono, oke. Krono itu apa sih? Penasaran? Itu kan kayak ada kayak mirip-mirip apa gitu, itu Krono itu apa artinya? Oke, Krono itu sebenarnya itu kita ngambil dari nama dewa. Dewa Yunani, benar. Dewa Yunani namanya Krono? Iya, bukan dewa, lebih ke arah Titan sih lebih. Titan itu ayahnya dewa. Iya. Ayahnya Terus? dewa. Nah, terus si Krono ini itu bisa memutar waktu, bisa Titan waktu. Jadi dia yang mengendalikan waktu. Dia yang mengatur semua waktu di dunia. Berarti ini maksudnya kayak dikembaliin ke zaman dulu atau gimana maksudnya? Bukan, kita rencananya gini loh. Kita ngambil nama Krono, itu kan artinya waktu. Iya. Sepatu kita seiring berkembangnya waktu, itu juga nggak akan mati. Gitu. Event itu sepatu yang lain misalnya, sepatu yang lain itu ada muncul brand-brand baru, terus model-model baru yang lebih bagus gitu kan. Tapi Krono juga berusaha mengikuti, tapi kita akan mengembalikan seperti semula gitu. Jadi kayak gini lah, banyak sepatu-sepatu sekarang mulai buat yang baru, tapi tren yang zaman sekarang itu memakai sepatu-sepatu yang lama. Gak boleh sebut merek ya? Gak boleh sebut merek. Gak boleh lah. Gitu, jadi orang-orang zaman sekarang itu lebih prefer ke kayak klasik, terus modern klasik, habis itu yang sepatu yang lainnya gitu Pak. Baru yang modern berubah lagi. Jadi Krono itu diambil dari nama itu. Oke. Jadi mutar terus waktunya. Iya. Boleh. Ini pandangan filosofi. Benar. Oke. Harusnya kuliah filsafat. Enggak dong. Jangan. Berat, banyak pikiran nanti. Nah terus ini Kak. Ini teman-teman pasti tanya, buat sepatu terus bisa promosi dan lain-lain. Apa sih Kak masalah internalnya? Kalau masalah internal sih banyak ya. Kalau dari masalah internal ya dari partner sendiri itu ada yang nggak kerja sesuai job desk-nya masing-masing. Terus waktu dari kita semua itu saling bertabrakan dan kita harus bisa menyempatkan waktu gitu. Jadi ada yang kerja, ada yang enggak gitu. Situ sih dari susahnya. Juga itu kita faktor internal terkendala di ini ya, di dana. Kalau dana sebenarnya nggak masalah, dana nggak masalah.
Tapi kita karena produksi sepatu itu basicnya lebih mahal, mahal banget. Ini Mungkin kita butuh investor ke depannya. Gitu. Dan berapa kos satu sepatu sepasang? kalau sepatu sepasang ini Iya, sepasang ini. itu sekitar 270, 280 yang bisa disobek. Yes, 270. Ini bentuknya udah agak ini ya, karena dipakai di anak-anak skate juga. Maaf kalau misalkan saya bawa yang agak Iya. soalnya belum dicuci sama belum di. Berarti ya kalau dijual di atas itu dong. Kalau dijual itu pastinya iya di atas itu. Mungkin ini bisa melihat dari yang adalah produk-produk dalam negeri ini juga ya. Ya, Mirip-mirip gitu lah ya. Kan ada juga yang desainnya kayak sama gitu, sama persis. benar. Adalah itu. Harganya cuma di rata-rata 170, 260 itu penghitungan kosnya mereka itu kayak gimana? Mungkin bisa ikuti mereka atau kan mereka karena produksi skala besar. Iya, oke. Aku jelasin kalau produk dari pesaing itu ngambilnya besar, langsung besar. Biasanya itu 800, 1000 sampai 2000-an Iya. produksi. Sedangkan kita kan mainnya produk kecil, produk kecil, makanya costnya lebih gede di situ. Benar-benar. Dan juga dari produk kompetitor lain, dia itu bukan di kualitas, tapi di quantity. Gitu. Jadi harganya bisa lebih murah. Main di quantity besar, harganya diturunin. Gitu. Menurut Kanatan sebagai CEO, Iya. yang namanya fashion ya, Iya. kayak sepatu ini salah satunya. Oke. Menurut kita, semakin kesini tren itu bukan mentingin quality, Oke. tapi kayak gimmick lah gitu. Lebih ke desain. Lebih ke desainnya. Oke. Tidak peduli bagaimana kualitasnya. Intinya dia ikut tren. Oke. Nah, maksudnya gini. Gimana sih behavior dari konsumen yang semakin sekarang ini yang kita lihat? Seperti itu. Oke. Kalau dari aku sendiri, behavior konsumen itu kan sepatu kita juga selain mengarah ke bidang fashion, kita juga ngarah ke sepatu skate. Sepatu skate itu juga butuh di kualitasnya. Gitu. Jadi kalau dari anak-anak skate itu nggak masalah ngeluarin budget berapapun, asal dia mendapatkan sepatu dengan kualitas tertinggi. Nah, oke. Begitu. Kita juga nggak mau mengecewakan Ya. dari konsumen. Biar konsumen kan pasti mencari kenyamanan, kualitas, terus sama apa modelnya sih pasti ya. Soalnya kan buat jalan dipakai di video. Gitu. Dalam mendesain ini kak, sepatu sketch pasti cari masalah dari anak-anak skateboard. Benar. Nah, dari anak-anak skateboard nih, apa sih masalahnya mereka sehingga desainnya itu harus kayak gini? Oke. Kenapa ambil slip on? Itu mengatasi masalah apanya di kakinya itu apa? Oke. Aku jelasin ya. Iya. Dari sepatu slip-on ini sebenarnya ada banyak tipe sepatu buat skate. Kita mengambil slip-on itu untuk mengatasi masalah kayak yang dia itu bisa pakai sepatu tapi dia malas yang bertali. Oke. Dia malas yang bertali sama Dia malah sampai bertali. Oke, itu perilaku ya. itu perilaku. Itu juga jadi ini. Terus dari bagian sol juga itu menjadi permasalahan di konsumen, di anak-anak skate terutama. Itu karena solnya itu dilihat di sepatu-sepatu yang lain itu gampang ngebuka, terus ini ya gampang hilang depannya ini ya. Oh ini ya. Ya. Terkelupas gitu ya. Ya, soalnya kalau buat skate kan perlu adanya grip yang baik di skateboard itu sendiri. Itu Fungsinya ini apa di papan skate? di papan skate itu sebagai kayak gripnya. Kalau di skate kan ada namanya yang apa ya, lupa aku namanya. Itu kasar.
bentukannya kasar. Kalau misalkan dia berbenturan dengan benda yang halus itu bakal Lengket. licin kembali. Sedangkan ada yang bentuknya kayak silang-silang ini, Hah? kayak itu membuat kaki tetap stay di skate. Oh, Jadi kalau mengadakan ngebuat trik segala macam itu lebih lengket di skate gitu kan. Oh iya, ini saya baru tahu juga sih. Baru tahu ya. baru. Ternyata ini. Jadi bukan cuman gaya-gayaan ya. Bukan cuma buat gaya-gayaan. segala macam. Oke, paham. Terus paham. aku mau jelasin lagi dari permasalahan anak skate, yaitu kenyamanan penggunaan. Kenyamanan penggunaan kenapa? Anak-anak skate itu sering pakai sepatu skate itu merasakan sakit di bagian kaki, terutama bagian tumit, Oke. bagian tumit, terus bagian samping itu sering lecet. Karena apa itu? Itu ada dua kemungkinan. Pertama itu karena Kemungkinan. bahaya, Ya. kemungkinan. Kemungkinan. Oke, kemungkinan. Yang pertama itu karena dia nggak adanya busa yang empuk di dalamnya. Jadi itu lebih kayak ngarah ke langsung keras. Itu tuh membuat lecet. Terus sama terlalu ini ya, bahannya terlalu kasar. Bahannya terlalu kasar itu juga bisa membuat kaki menjadi lecet. Gitu. Berarti ya memang khusus sepatu yang untuk aktivitas ini kan Olahraga ekstrim apalagi. tetap quality Kualitas. ya. Benar. Apalagi spek dalamnya itu harus diperhatikan. kan banget. Kita juga ngadain QC, quality control. Iya. Jadi sebelum kita pengen ngejual ke konsumen itu sendiri, kita mensurvei anak-anak skate gitu. Jadi kita suruh coba, kita kasih dia waktu satu minggu dipakai, tapi dia hanya pakai 3 hari. Terus dia juga punya keluhan itu, pertama itu karena bahannya kita salah mengambil bahan. Oke, masih Salah mengambil bahan. Oke, gak apa-apa. Ini kan prototipe uji coba. Uji coba benar. Dari bahannya itu kita salah mengambil bahan pertama. Harusnya apa nih? Harusnya itu ada unsur sweat. Oke. Gitu. Jadi kalau kanvas lebih mudah rusak. Oh, Jadi itu perlu sweat. Sweat itu juga membuat kelihatan mewah ya. Coba di sepatu. Jadi ya kayak gimmick gitu sebenarnya. Gimmick Iya, iya. tapi juga ada kegunaan. Gitu. Tuh Kak. kita lanjut nih. Sebelum yang terakhir. Oke. Kenapa pilih fashion? Gak yang lain? Selain tadi alasan latar belakang karena ego. Oke. Apa? Dari saya sendiri apa dari satu kelompok? Ya, CEO harus mewakili perusahaannya lah. Oke. Masa diri sendiri? Kenapa kita milih fashion itu? Ya karena di bidang fashion itu bisa berkembang, bisa jalan terus. Sedangkan kalau di bisnis yang lainnya itu kemungkinan ada stuck. Oh iya. Stacking itu pasti ada. Di setiap bisnis pun juga sebenarnya ada. Kenapa yakin? Ya kita melihat kemungkinan lain. Banyak anak-anak sekarang itu yang tertarik ya, dan kedepannya itu pun juga bakal tertarik di bidang fashion. Amin. Kayak kemungkinan bisa menarik menarik cewek kalau misalnya yang punya cewek gitu kan. Oke, Menarik pasangan siap, lah. siap. Pasangan itu juga bisa kan. Kayak kelihatan, style kamu keren banget, aku suka sama stylemu gitu kan, ada kan. Iya. Di situ bisa kita pengen menimbulkan itu. Terus juga kita ngambil bidang fashion karena pertumbuhan di bidang fashion ini sendiri itu sangat besar. Jadi marketnya bisa luas. Meskipun itu kita main di Red Ocean. Iya, ngomong-ngomong tentang Red Ocean sedikit ini sebelum penutup. Ada thrifting, barang-barang dari luar. Ya, istilahnya ini sebetulnya ini bukan barang bekas. Kalau teman-teman itu harus tahu, bukan barang bekas, tetapi limbah sisa dari fast fashion. Tentu mereka jual di sini harganya murah. Ya. Perangi mereka itu kayak gimana? Cara merangi mereka Iya, jangan sampai kan konsumen lagi ke sana juga.
Cat thrifting itu dari brand luar negeri ya? Iya, dari luar negeri. Cuman bebas sembarang gitu. Oke, kalau yang limbah dari luar negeri itu ya ada aturan dari Kementerian Indonesia juga kan terkait thrifting. Makanya kan thrifting itu dibasmi biar perkembangan sepatu di Indonesia itu makin tinggi. Sepatu bidang fashion lainnya itu semakin tinggi. Gitu loh. Kalau dari kita sendiri itu untuk memeranginya itu ya kita menimbulkan kayak kekuatan di brand kita sendiri itu. Jadi kita masuknya di sini sama ideologi kita sendiri. Itu yang ngebuat konsumen itu kayak percaya bahwa di brand sepatu kami itu punya ideologi kuat dan cocok dengan mereka. Gitu. Itu bisa memerangi dari konsumen itu yang lebih milih ke barang thrifting. Oke, ya. Kayak ada konsumen yang ngelihat barang thrifting itu kayak barang ada yang wah, wah aku pengen barang thrifting kan dari luar meskipun barangnya kayak hitungannya limbah reject, tapi dia seneng gitu. Sedangkan di sisi satu lagi itu kita ada konsumen yang seneng kalau misalkan barang lokal itu bisa lebih maju dibandingkan barang thriftingan dari luar negeri. Gitu. Bank Indonesia. Ya, kita itu lebih ngarah ke yang seneng sama brand lokal, ori juga tanpa rejectan dari luar negeri. Meskipun harganya lebih mahal, seenggaknya bisa ngebangun brand lokal. Udah lokal dan ori. Benar, itu dia. Benar, nggak semuanya brand luar negeri itu bagus guys. Jadi brand lokal juga kalian harus beli. Gitu. Ada loh kayak contohnya ya kayak spek ya. itu kan itu sebut merek lah ya. Nggak apa-apa tadi saya pengen. Oke, yang terakhir nih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya minat ikut bisnis fashion. Oke. Apa nih pesan-pesan buat teman di sana? Pesan-pesannya buat. Kan ada banyak ini mata-mata melihat. Ada mata-mata melihat. Oke. Kalau untuk teman-teman semua yang pengen masuk ke bidang fashion itu tetap semangat karena persaingan kalian itu juga sangat banyak berkembang. Kalian juga itu harus berani mau belajar karena belajar itu juga jadi salah satu acuan buat bisnis fashion kalian itu bisa maju. Iya. Dari aku gitu sih, harus banyak belajar, banyak mau menerima informasi juga dari orang lain, terutama baca buku segala macam itu juga jadi acuan. Terus sama jangan mau takut sama ego kalian. Ego kalian maksudnya itu ego yang buat kalian terpuruk. Itu jangan. Kayak misalkan brand-brand sepatu lain itu, brand-brand fashion lain itu udah gede, tapi kalian itu takut dengan brand kalian itu nggak bisa maju, kalah dengan pesaing. Itu juga jadi bikin mental kalian down. Jangan kayak gitu guys. Jadi harus berani. Ya, just. Berani dan banyak jalan-jalan. Iya. Bukan jalan-jalan. Bukan healing ya, bukan flexing ya. Cari informasi. Ya, cari informasi. Kayak mau belajar itu jadi patokan kalian itu udah bisa menerima informasi di bidang fashion itu sendiri guys. Banyak lihat majalah fashion gitu. Siap, sih. Oke, kalau gitu sekian dari saya sebagai host acara Persiapan hari ini dan terima kasih kepada CEO dari Chrono. Oke. Terima kasih guys, see you. Bye bye.